Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke topik utama kita, mungkin kita bisa sejenak berdiskusi gitu ya tentang konteks kebijakan Serdos dan juga BKD 2026. Nah, mengapa topik ini menjadi sangat krusial Bapak Ibu dan mengapa ini menjadi sesuatu yang mendesak atau yang sangat penting bagi kita untuk didiskusikan di hari ini. Gitu. Nah, seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu ya di perguruan tinggi ini regulasi itu terus dan sering sekali mengalami transformasi yang mana penilaian itu apalagi penilaian untuk kinerja dosen Bapak Ibu ya itu bukan hanya sekedar bagian dari dokumen-dokumen yang diunggah dalam waktu mepet begitu bukan ya tetapi merupakan konsistensi rekam jejak dosen yang diunggah atau yang diarsipkan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita mengunggah berkas-berkas tersebut, nah ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan ketika entry data, benar ya. Dan kesalahan ini Bapak Ibu terkadang itu menyebabkan atau berakibat pada kelayakan Serdos maupun status BKD kita sebagai dosen. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sih kita harus mempersiapkan sejak dini gitu ya? Nah, karena Bapak Ibu, sistem itu tidak bisa Bapak Ibu diajak SKS atau sistem kebut semalam gitu ya. Nah, kita perlu dan kita sangat diwajibkan gitu ya untuk menyiapkan dokumen, kemudian memvalidasi publikasi kita, melakukan klaim pengajaran dan juga mengintegrasikannya atau menyimpannya di Sister. Kalau kita melakukannya di dekat-dekat deadline Bapak Ibu itu sebenarnya akan menambah atau memicu potensi kegagalan. Kenapa? Karena pastilah yang namanya cepet-cepetan itu pasti ada kadang tuh berkas yang terlewat, kemudian yang jelas kita jadi makin stres gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu untuk mencicil dan juga memahami alurnya sehingga nanti ketika sudah tiba masanya itu kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik, kita bisa lebih tenang, lebih aman, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, nah jika kita berbicara tentang Serdos di 2026 ini Bapak Ibu, maka payung hukum utama yang menjadi kompas kita adalah Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia ini nomor 135/M/Kep/2026 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, ini aturan utamanya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam juknis yang terbaru ini Bapak Ibu, ini ada 2 skema gelombang untuk pelaksanaan Serdos di 2026 ini. Yang pertama yaitu gelombang 0. Nah, gelombang 0 ini Bapak Ibu ini khusus bagi rekan-rekan dosen peserta Serdos 2025. Jadi ini peserta Serdos 2025 yang sudah dinyatakan lolos nilai persepsi gitu. Tetapi belum bisa tersertifikasi karena kendala batasan kuota. Nah, sehingga untuk yang tadi saya sebutkan itu bisa masuk di gelombang 0 Bapak Ibu. Tapi meskipun demikian, meskipun di 2025 yang lalu sudah lolos nilai persepsi, tapi perlu cek ulang juga Bapak Ibu untuk eligibilitasnya. Nah, kenapa begitu? Nanti juga perlu Bapak Ibu yang mungkin lolos di gelombang di Serdos 2025, tapi terkendala kuota, nanti juga perlu cek bidang keilmuan Bapak Ibu ya, bidang keilmuan dan juga pas foto yang terbaru di Sister, gitu. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, untuk yang kedua ini adalah gelombang 1. Di gelombang 1 ini gelombang reguler. Jadi bagi para Bapak Ibu dosen yang masih belum mengikuti atau belum lolos gitu di tahun 2025 ini bisa mengikuti di gelombang 1. Nah, siapa saja dosen yang bisa mengikuti yaitu dosen yang memiliki atau memenuhi kriteria eligibilitas sesuai dengan juknis keputusan menteri yang tadi itu, yang itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu bagi dosen yang sudah eligible yang bisa mengikutinya.
Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami yaitu kuota Serdos itu terbatas Bapak Ibu setiap tahunnya. Di 2025 itu terbatas, di tahun 2026 ini juga terbatas Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya tidak semua dosen yang eligible itu otomatis menjadi peserta Serdos di tahun yang sama gitu. Nah, karena ada proses pemeringkatan ya, ada proses pemeringkatan dan juga ada seleksi kuota nasional Bapak Ibu. Nah, disinilah mengapa kesiapan dan juga kerapian profil atau portofolio dosen di Sister itu harus dioptimalkan sejak awal. Nah, agar poin eligibilitas ini dan juga ketika pemeringkatan itu menjadi maksimal. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa di gelombang 1 ini bisa diikuti oleh dosen yang memenuhi kriteria eligibilitas. Nah, siapa saja dosen yang memenuhi kriteria eligibilitas ini? Ada 7 kriteria Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah dosen sebagai dosen tetap memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ini status Bapak Ibu harus sebagai dosen tetap Bapak Ibu yang memiliki NUPTK dan terdaftar secara sah di PD Dikti Bapak Ibu. Maksudnya begini, terdaftar secara sah itu tercatat di PD Dikti, kemudian statusnya itu bukan berstatus nonaktif atau statusnya aktif begitu ya. Nah, kemudian jika ada perubahan update status kepegawaian, maka nanti perlu dilakukan update profil di Sister terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuh, kemudian yang kedua, persyaratan kedua yaitu memiliki masa kerja atau pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling cepat 2 tahun Bapak Ibu. Itu lebih besar atau sama dengan 2 tahun. Secara berturut-turut Bapak Ibu ya. Nah, ini dihitungnya mulai kapan? Dihitungnya sejak awal mengajar sebagai dosen tetap. Jadi dihitungnya mulai dari awal mengajar sebagai dosen tetap. Nah, penghitungan ini Bapak Ibu nanti dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan TMT. Nah, TMT pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai dosen tetap yang terdaftar di PD Dikti atau terdaftar di Sister. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu memiliki jabatan akademik atau jabatan fungsional Bapak Ibu. Yang paling rendah yaitu asisten ahli. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan sudah memiliki jabatan akademik, paling rendah asisten ahli. Nah, ini buktinya apa? Buktinya nanti yaitu SK jabatan akademik yang masih berlaku. Gitu. Nah, SK jabatannya ini Bapak Ibu, jangan lupa ini juga sudah harus terekam atau tercatat pada Sister. Gitu ya. Nah, jangan sampai SK-nya sudah dimiliki tetapi di Sister belum terupdate. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk yang keempat Bapak Ibu yaitu dosen ini aktif melaksanakan tugas tridharma. Artinya tidak sedang tugas belajar atau tidak sedang dalam cuti di luar tanggungan negara begitu. Jika dosen tersebut sedang izin belajar atau misalkan tetap mengajar atau menjalankan tridharma, maka statusnya di Sister Bapak Ibu ya harus tercatat sebagai izin belajar, bukan tugas belajar begitu. Karena untuk tugas belajar itu statusnya secara otomatis nanti akan menggugurkan eligibilitas. Seperti itu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yaitu telah memenuhi laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen LKD atau BKD selama 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama Bapak Ibu. Jadi misalkan nih Bapak Ibu sebelumnya mengajar di perguruan tinggi A, sudah sejak tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu pindah ke perguruan tinggi B sejak tahun 2026. Nah, meskipun kalau di total Bapak Ibu ini sudah banyak ya, sudah lebih dari 4 semester, tapi kita menghitungnya 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti untuk LKD BKD ini kan bisa dibuktikannya melalui Sister Bapak Ibu ya. Saat ini untuk pengisian BKD ataupun LKD itu sudah melalui Sister. Gitu.
Nah, untuk pengisian ini Bapak Ibu itu sudah melalui proses penilaian Bapak Ibu, baik oleh asesor internal maupun kalau tidak mencukupi bisa asesor eksternal BKD, serta sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Begitu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, syaratnya adalah sertifikat pekerti atau AA. Pekerti yaitu peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dan atau AA Bapak Ibu, Applied Approach, dari perguruan tinggi penyelenggara program pekerti atau AA yang ditetapkan oleh Kemdikti-Saintek. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, sertifikat pekerti atau AA itu diunggah oleh penyelenggara. Jadi yang mengunggah bukan Bapak Ibu, tapi penyelenggara Bapak Ibu. Itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, syarat eligibilitasnya adalah memiliki minimal 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau terindeks, begitu, tidak termasuk ke dalam jurnal predator, baik itu sebagai penulis pertama maupun anggota, ya Bapak Ibu ya, atau sekurang-kurangnya memiliki hasil karya seni budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen di bidang seni budaya gitu. Nah, tadi disebutkan Bapak Ibu ya, syarat karya ilmiahnya apa saja. Nah, karya ilmiahnya ini Bapak Ibu, ini kalau jurnal nasional terakreditasi ya berarti terindeks Sinta, ya, terakreditasi baik itu mulai Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kemudian kalau jurnal internasional ini ya jurnal internasional bereputasi baik itu Scopus maupun Web of Science. Lalu tidak diterbitkan pada jurnal Predator gitu ya. Nah, ini buktinya apa? Buktinya yaitu harus artikel, kemudian bukti korespondensi, dan juga LOA Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terbit juga akan lebih baik lagi. Karya ilmiah tadi Bapak Ibu ini harus relevan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu bidang keilmuannya adalah IT, maka karya ilmiahnya juga berkaitan dengan IT. Gitu. Nah, 7 syarat ini Bapak Ibu ini ibaratnya adalah pintu gerbang. Jadi jika misalkan satu aja ini belum terpenuhi, maka status eligibilitasnya akan gugur. Gitu. Bapak Ibu, setelah kita mencermati ada 7 kriteria eligibilitas tadi, maka ini ada satu yang penting Bapak Ibu ya. Nah, bahwa syarat eligibilitas yang 7 tadi itu Bapak Ibu tidak bisa dipenuhi dalam semalam. Yakin Bapak Ibu ya. Nah, sehingga butuh proses Bapak Ibu hingga 2 tahun. 2 tahunnya yang mana? 2 tahunnya ya tadi Bapak Ibu ya, ini salah satunya. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu adanya strategi perencanaan dan juga skala prioritas Bapak Ibu, agar apa yang sudah kita bangun itu tidak terputus di tengah jalan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu dosen yang masih baru mungkin, nah itu segera mengurus NUPTK Bapak Ibu, bisa menghubungi admin di perguruan tinggi. Kemudian kalau sudah mendapatkan NUPTK, segera untuk mengurus gitu ya, melengkapi berkas dan juga mengajukan untuk akademik pertama. Minimal asisten ahli Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lulusan S2, maka nanti bisa mengajukan untuk asisten ahli. Nah, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu ya. Jadi saran dari saya, Bapak Ibu segera mengajukan ketika angka kreditnya sudah terpenuhi gitu. Lalu yang ketiga yaitu jangan lupa untuk selalu melaporkan BKD. Nah, kadang Bapak Ibu dosen itu begini ya, saya tidak mau lapor BKD dulu, kan saya belum serdos, jadi saya nggak apa-apa dong untuk tidak lapor BKD. Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Karena untuk cek eligibilitasnya itu yang pertama dilihat yaitu untuk pelaporan BKD. Nah, pelaporan BKD seperti tadi yang sudah saya sampaikan harus dilaporkan setiap semester tanpa terputus, gitu ya. Jadi perlu 4 semester berturut-turut Bapak Ibu di perguruan tinggi yang sama.
Kemudian mengikuti sertifikat pekerti atau AA dari penyelenggara resmi, dan setelah mengikuti Bapak Ibu jangan lupa untuk sering cek di halaman Sister apakah sertifikat pekerti atau AA sudah diunggah oleh penyelenggara. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan di Sister Bapak Ibu untuk sertifikat pekerti atau AA ini itu tidak ada tombol plusnya Bapak Ibu ya kalau untuk sertifikat pekerti atau AA. Jadi dosen hanya menerima gitu. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu yaitu klaim publikasi ilmiah. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki publikasi ilmiah, jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi di Sister yang diambil dari Sinta, yang mana Sinta nanti akan mengambilkan dari Google Scholar maupun dari Scopus dan juga Web of Science atau yang lain. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa jabatan akademik ini menjadi yang paling krusial Bapak Ibu? Nah, karena paling nggak Bapak Ibu ya nanti minimal itu dosen untuk pengajuan sertifikasi adalah asisten ahli. Gitu. Oke, nah tadi kita sudah cek Bapak Ibu ya eligibilitasnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya untuk penilaian sertifikat pendidik itu untuk dosen. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan peraturan pemerintah itu tentang dosen disebutkan bahwa sertifikasi pendidik untuk dosen itu dilakukan melalui uji kompetensi Bapak Ibu untuk memperoleh sertifikat pendidik. Nah, uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio yang merupakan penilaian dari rekam jejak akademik Bapak Ibu sebagai dosen. Nah, untuk penilaian portofolio ini Bapak Ibu dilakukan dengan memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen. Nah, apa saja yang dinilai? Yang pertama yaitu Bapak Ibu, portofolio sebagai ukuran profesionalisme, kualifikasi akademik dan juga unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini mencakup apa saja antara lain ijazah, kemudian jabatan akademik, lalu rekam jejak pelaksanaan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, ini untuk kualifikasi akademik ini Bapak Ibu, ini sudah diunggah dan sudah terdatakan secara valid di Sister. Nah, ini penilaiannya melalui Sister Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu penilaian persepsi. Nah, kalau penilaian persepsi ini bisa dari atasan, dari teman sejawat, dari mahasiswa dan juga dari diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu pernyataan diri tentang kontribusi dosen dalam pelaksanaan dan juga pengembangan Tridharma. Ini adalah narasi reflektif Bapak Ibu yang disusun oleh dosen itu sendiri. Yang mana narasi tersebut ini menggambarkan kontribusi nyata, lalu ada inovasi dan juga pengembangan yang telah dilakukan selama mengikuti atau selama menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, portofolio ini Bapak Ibu, ini terutama untuk yang A ini ya, ini diambil langsung dari rekam jejak Bapak Ibu yang tercatat di Sister. Gitu. Nah, jika data dalam Tridharma dan juga penilaian persepsi ini sudah rapi dan konsisten, maka nanti proses penilaian portofolio itu juga akan berjalan dengan lancar. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu terkait dengan peran Sister dan juga peran Sister sebagai pusat rekam jejak akademik dosen? Oke, nah di sini Bapak Ibu, Sister, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi Sister adalah sistem yang menghimpun seluruh rekam jejak Tridharma dosen dalam satu data terpadu Bapak Ibu ya. Dan data inilah Bapak Ibu yang nanti menjadi dasar penilaian di berbagai proses karir akademik Bapak Ibu melalui Sister ini. Oke, ini ada 4 Bapak Ibu ya yang memanfaatkan adanya
Sister. Yang pertama yaitu Serdos. Ini adalah data rekam jejak dosen. Ini jadi sister ini nanti akan menjadi dasar atau bukti-bukti untuk rekam jejak dosen Bapak Ibu dan akan menjadi dasar penilaian sertifikasi pendidik untuk dosen. Selain itu pada sister ini juga ada untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, nantinya seluruh data kinerja dan juga portofolio Tridharma itu akan terekam di sister Bapak Ibu dan akan menjadi acuan dasar untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan maupun kenaikan jabatan fungsional dosen. Gitu. Nanti bisa menggunakan sister Bapak Ibu. Dan yang rutin kita lakukan yaitu dengan pelaporan BKD atau LKD, yang mana di situ adalah pencatatan dan juga rekap beban kerja dosen, baik itu LKD maupun BKD secara terintegrasi. Yang rutin Bapak Ibu ya kita lakukan di setiap semester. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang terakhir yaitu di sister ini bisa digunakan untuk menyimpan portofolio. Jadi sister ini akan mencatat seluruh aktivitas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah rekam jejak publikasi ilmiah sebagai bukti capaian kinerja seorang dosen. Gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu yaitu sister ini adalah single source of truth ya bagi seorang dosen. Jadi yang tersusun di sister ini itu dianggap sebagai suatu yang valid gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya jika data kita di sister ini rapi dan valid serta selalu up to date, maka nanti urusan Serdos, urusan BKD hingga kenaikan jabatan fungsional itu tidak lagi menjadi proses yang rumit Bapak Ibu karena datanya sudah ada, tinggal mengajukan saja. Begitu. Oke. Nah, setelah kita tadi memahami fungsi dari sister Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana sister ini akan menjembatani antara BKD dan juga sertifikasi dosen. Nah, Bapak Ibu, sister ini bekerja sebagai rantai data ya Bapak Ibu yang terintegrasi atau integrated workflow. Oke, di sini Bapak Ibu yang pertama ini yang penting sekali untuk dilakukan di sister yaitu untuk menyusun rencana kinerja dosen atau beban kerja dosen dan juga laporan kinerja dosen. Di mana rencana dan laporan kinerja ini nanti akan disusun di sister Bapak Ibu ya setiap semester. Nah, saat ini biasanya nih Bapak Ibu ya di bulan-bulan Juli gini pertengahan begini ini adalah proses atau periode pelaporan untuk BKD gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menyusun BKD maupun LKD Bapak Ibu nantinya akan dinilai oleh asesor, benar ya, asesor BKD. Asesor itu ada yang dari internal perguruan tinggi, ada juga yang kadang-kadang itu dari luar perguruan tinggi begitu. Asesor ini nanti Bapak Ibu akan menilai LKD maupun BKD. Dan target nilainya adalah memenuhi, yaitu 12 sampai 15 SKS per semester gitu ya. Nah, ini harus M Bapak Ibu, tidak boleh TM atau berwarna merah. Kemudian yang ketiga, nah hasil penilaian yang sudah memenuhi tadi, yang statusnya M, itu akan tersimpan secara otomatis di pangkalan data sister. Dan ini nanti yang akan langsung terintegrasi dengan modul Serdos secara real time Bapak Ibu. Baik bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan sertifikasi maupun bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikasi, ini tetap BKD ini adalah sesuatu yang wajib karena itu akan menjadi acuan apakah sertifikasi pendidiknya akan dilanjutkan atau tidak. Begitu. Lalu yang keempat Bapak Ibu, rekam jejak dosen yang tadi ya yang berstatus M itu selama 4 semester berturut-turut bagi dosen baru ini terutama. Nah, ini akan menjadi salah satu syarat mutlak Bapak Ibu terkait dengan eligibilitas Serdos dari Bapak Ibu yang masih belum mengajukan. Gitu. Jadi syarat eligibilitas Serdos itu dilihatnya dari sister.
gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu, ini saya kok belum dapat panggilan ya, sedangkan teman saya yang itu kok sudah dapat. Nah, dicek lagi Bapak Ibu sisternya, jangan-jangan datanya masih dianggap kurang eligible. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu sudah memiliki data, nah ada baiknya Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu mendapatkan surat tugas atau mendapatkan surat-surat yang lain atau sertifikat pelatihan atau yang lain, itu segera diunggah di sister Bapak Ibu. Karena saat ini sister itu kan sifatnya cloud ya. Jadi dia akan menyimpan dokumen-dokumen yang kita unggah melalui sister. Gitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Serdos yang sukses itu adalah buah dari kedisiplinan dalam mendatakan aktivitas akademik di sister. Gitu. Nah, kalau misalkan setiap semester nih kita rajin mengisi BKD, kemudian kita mendapatkan status memenuhi, nah, maka secara otomatis Bapak Ibu kita akan menjadi lebih mudah dalam kelayakan sertifikasi dosen. Lalu apa yang harus kita optimalkan Bapak Ibu untuk menyimpan atau merekam jejak akademik? Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita perlu checklist Bapak Ibu. Ini harus rutin kita perbarui Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu data pribadi. Nah, kita mungkin ada perubahan, misalkan ada kontak, ada alamat rumah atau yang lain gitu ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu kita segera datakan. Data pribadi antara lain apa? Nama, nomor induk, NIDN atau NUPTK, kemudian informasi kontak dan juga kepangkatan dan golongan. Jika Bapak Ibu sudah pernah mengajukan kenaikan jabung dan diterima, jangan lupa untuk melakukan update di sister Bapak Ibu. Begitu. Termasuk juga untuk mengunggah surat tugas atau surat keputusannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang harus rutin untuk kita perbaiki yaitu kualitas atau kualifikasi dan riwayat akademik. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kita untuk mengupdate riwayat pendidikan. Misalkan Bapak Ibu yang awalnya menjadi dosen itu lulusan S2, kemudian melakukan lanjut studi dan telah rampung, telah selesai. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan update. Gitu. Lalu perguruan tinggi asal tempat Bapak Ibu belajar atau studi lanjut, kemudian tahun lulusnya dan juga bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan ini menjadi suatu yang penting Bapak Ibu ya untuk diupdate di sister. Gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, data yang harus rutin untuk kita perbarui yaitu karya ilmiah dan juga publikasi. Nah, ini Bapak Ibu biasanya untuk publikasi ini kan selalu bertambah ya. Jadi tidak stagnan di situ aja, kadang bertambah, baik itu sebagai autor maupun sebagai co-author. Nah, ini perlu kita tambahkan Bapak Ibu jika ada publikasi baru, baik itu yang terindeksasi di Sinta, di Scopus, di WOS ataupun di yang lain. Nah, ini perlu adanya pembaruan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di publikasi ilmiah itu ada tombol sinkronisasi Bapak Ibu ya. Nah, tombol sinkronisasi itu Bapak Ibu akan menarik data publikasi Bapak Ibu yang terindeks di Scopus, di WOS ataupun di Google Scholar. Nanti secara otomatis akan tertarik atau akan ditarik datanya ke sister. Lalu yang keempat Bapak Ibu ini yang harus rutin untuk diperbarui yaitu ini Bapak Ibu ya, untuk melakukan update mata kuliah yang diampu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau untuk kegiatan mengajar itu bagi dosen itu tidak bisa menambahkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dosen itu hanya menerima hasil pelaporan pengajaran Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk agar mata kuliah tersebut muncul di beranda pengajaran Bapak Ibu pada sister, maka perlu mengunggah RPS Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau mengajar itu kan ada sistem akademiknya Bapak Ibu ya, ada siakat. Nah, di siakat itu Bapak Ibu biasanya RPS itu juga akan terlapor, akan dilaporkan. Jika sudah ada RPS-nya, kemudian sudah ada realisasi perkuliahan Bapak Ibu, maka nanti secara otomatis mata kuliah dan juga SKS mengajar Bapak Ibu itu akan muncul di sister gitu. Nah, pengalaman untuk
1 atau 2 semester yang lalu, itu beberapa Bapak Ibu tidak mengunggah RPS di Siakat yang di perguruan tinggi. Sehingga akibatnya nama mata kuliahnya tidak muncul Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, cukup panik nih kalau misalkan ngajarnya sudah nggak banyak dan nggak muncul gitu ya. Berarti kan nanti BKD-nya TM. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti sebagai dosen mohon RPS itu diunggah Bapak Ibu ya di Siakat yang nantinya juga akan dilaporkan sebagai kegiatan mengajar. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi jurnal perkuliahan gitu. Kemudian untuk data yang perlu atau rutin diperbarui, yang kelima yaitu riset atau penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah ini Bapak Ibu perlu mengupdate paling nggak judul, kemudian peran Bapak Ibu dalam penelitian atau pengabdian tersebut, lalu sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan juga untuk pengabdian ya baik itu untuk penelitian maupun pengabdian. Oh ya, satu lagi luaran Bapak Ibu, luaran penelitian dan juga luaran pengabdian. Nah ini perlu Bapak Ibu sangat perlu didatakan di Sister karena itu juga sebagai unsur untuk menilai eligibilitas dan juga pemeringkatan kuota. Gitu. Dan yang keenam Bapak Ibu yaitu data penunjang lain. Nah, data penunjang lain itu seperti apa? Misalkan sertifikat pelatihan, kemudian adanya penghargaan, keanggotaan, keorganisasian, kepanitiaan, narasumber, dan lain-lainnya. Nah, ini perlu sekali untuk kita datakan dan kita rekam pada Sister Bapak Ibu ya. Selain itu Bapak Ibu, kita juga perlu melakukan klaim publikasi dan juga bukti kinerja. Nah, mengapa ini sangat krusial Bapak Ibu? Karena data yang tidak diklaim atau data yang tidak dilengkapi bukti, ini akan terbaca sebagai data yang tidak lengkap. Meskipun publikasi ataupun kegiatan tersebut benar-benar sudah dilakukan, nah tapi kalau tidak ada bukti-buktinya Bapak Ibu ini nanti akan dianggap sebagai data yang tidak terpublikasi. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu disarankan untuk meluangkan waktu dalam mengupdate Sister ini Bapak Ibu ya. Nah, paling enggak lah setiap 1 semester mungkin ketika pengisian BKD begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek dan juga melengkapi klaim publikasi yang di Sister. Nah, harapannya apa? Nanti harapannya adalah datanya bisa akurat, bukti-buktinya lengkap, kemudian nanti kinerjanya terukur dan juga penilaiannya bisa optimal Bapak Ibu. Apa saja yang perlu kita klaim Bapak Ibu? Yang pertama yaitu riwayat publikasi ilmiah di laman Sister. Jadi tidak hanya dicantumkan di CV Bapak Ibu untuk publikasi itu, tapi juga sangat penting untuk dicantumkan atau untuk diupdate, diklaim di riwayat publikasi ilmiah pada Sister. Kalau untuk pengisian BKD itu kan ada periode waktunya Bapak Ibu ya, ada rentang pengisiannya. Tapi kalau untuk portofolio seperti publikasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan juga penunjang lain, itu tidak perlu menunggu periode pelaporan BKD. Gitu ya. Jadi bisa diisi kapanpun Bapak Ibu. Misalkan hari ini Bapak Ibu ini memiliki publikasi yang baru terbit gitu ya. Nah, segera Bapak Ibu segera dilakukan sinkronisasi antara Sister dan juga Sinta. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan klaim publikasi dan ketika Sister itu nanti akan meminta bukti unggah untuk publikasi, nah maka perlu disiapkan dokumen sehingga nanti bisa terupdate Bapak Ibu ya jauh sebelum data eligibilitas ditarik oleh Kemdikti Saintek, sorry. Nah, misalkan Bapak Ibu nih seperti ini, sebenarnya saya tuh jadi dosen tuh lebih dulu loh daripada Bapak A, tapi kenapa sertifikasinya atau serdosnya lebih dulu eligible Bapak A? Nah, publikasinya juga banyak saya loh misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu cek lagi ya, apakah bukti-bukti tersebut sudah diunggah atau dilengkapi Bapak Ibu. Begitu.
Nah, ketentuan-ketentuan tadi Bapak Ibu ini tidak hanya untuk dosen saintek ya Bapak Ibu ya, tapi juga untuk dosen seni, budaya maupun sosum yang lain. Jadi nah untuk dosen seni budaya nanti dipastikan bahwa riwayat karya yang sudah dilakukan, sudah dimiliki itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Nih Bapak Ibu, ada beberapa data yang sering sekali terlupakan Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya remeh Bapak Ibu, tapi ini dampaknya sangat besar. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah terhubung dengan sister, maka jangan lupa untuk memaksimalkan rekam jejak akademik Bapak Ibu. Antara lain yang pertama yaitu nomor ORCID Bapak Ibu atau ID ORCID atau ORCID ID. Nah, ini pastikan ORCID Bapak Ibu itu sudah terhubung dengan profil sister. ORCID itu apa? ORCID itu adalah identitas digital unik untuk peneliti, yang mana pada ORCID itu akan menghubungkan semua karya dan juga aktivitas akademik dosen secara global. Nah, ini bisa Bapak Ibu misalkan kalau kesulitan nanti bisa melakukan mendaftar Bapak Ibu ya, mendaftar ORCID yang mana nanti dia akan menarik publikasi-publikasi yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengupdate Scopus ID. Scopus ID ini cukup sekali Bapak Ibu untuk melakukan update. Nah, nanti jika sudah ditemukan publikasi Bapak Ibu di Scopus, maka secara otomatis sister akan crawling data, akan mengambil data Bapak Ibu tersebut. Data publikasi Bapak Ibu. Nah, kita ketahui bersama Bapak Ibu ya kalau Scopus itu adalah salah satu indeks internasional yang diakui oleh dunia gitu ya. Nah, publikasi yang terindeks Scopus ini menjadi hal yang sangat penting untuk penelitian maupun untuk penilaian. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga yaitu Google Scholar. Nah, Bapak Ibu pastilah di sini ya memiliki akun Google Scholar. Nah, nomor akunnya itu Bapak Ibu kalau dilihat di atas tuh ya di web browser itu yang sudah ada huruf-hurufnya. Nah, scholar.google.com garis miring apa-apa terus ada angka, ada sama dengan, ada apa. Nah, itu Bapak Ibu itu Google Scholar ID-nya. Di situ nanti Bapak Ibu tambahkan ID Google Scholar ini Bapak Ibu ya. Sehingga nanti jika ada penambahan publikasi di Google Scholar itu akan langsung datanya sinkron dengan sister. Oke, dan Bapak Ibu ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan di sini punya Instagram, punya LinkedIn mungkin ya. Nah, itu kan biasanya sifatnya publik ya. Jangan lupa Bapak Ibu, Google Scholar Bapak Ibu juga perlu dipublikkan gitu ya. Jadi semua orang biar bisa melihat Google Scholar Bapak Ibu, biar bisa merujuk publikasi Bapak Ibu. Gitu, dan jangan lupa untuk diupdate secara berkala. Jadi yang dirapikan itu misalkan profilnya, kemudian konfirmasi email jika ada perubahan email, kemudian untuk daftar publikasi dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang tidak kalah penting yaitu Sinta. Nah, Sinta ini kalau tadi yang saya sebutkan ada ORCID, ada Scopus, ada Google Scholar itu internasional ya. Nah, kalau Sinta ini adalah indeks nasional Bapak Ibu yang menjadi rujukan utama penilaian kinerja dosen di Indonesia. Benar ya, meskipun Sinta ini ngambil datanya dari Scopus, dari Google Scholar, dari WOS, tapi Sinta ini akan menyatukan ya, jadi ada beberapa provider gitu kan ya, provider Scopus, provider Google Scholar, provider WOS gitu, nanti akan disatukan di Sinta. Dan Sinta itu kalau diperhatikan Bapak Ibu ada indeks Sinta, baik itu selama Bapak Ibu menjadi dosen ataupun dalam 3 tahun terakhir gitu. Nah, Sinta ini Bapak Ibu adalah indeks nasional yang menjadi rujukan utama penilaian kinerja dosen di Indonesia. Nah, pastikan bahwa data publikasi Bapak Ibu itu sudah terindeks Sinta. Bagaimana cara melakukan update? Nanti Bapak Ibu login aja ke Sinta, kemudian bisa nanti disinkronkan Bapak Ibu ya. Tuh. Biasanya untuk setiap perguruan tinggi itu ada pengelola Sinta. Lalu Bapak Ibu yang ke
5 yaitu HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu untuk diupdate, baik itu di Sinta maupun di Sister Bapak Ibu ya. Nah, HKI ini Bapak Ibu nanti akan menunjukkan inovasi dan kontribusi nyata Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu mengajukan sertifikasi dosen itu diminta mengisi evaluasi diri atau penilaian atau persepsi gitu ya, atau evaluasi diri yang berupa uraian. Nah, itu nanti Bapak Ibu sebutkan di situ inovasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, mana buktinya? Buktinya yaitu sertifikat HKI gitu. Nah, ini akan menjadi nilai tambah Bapak Ibu ya, nilai tambah yang sangat signifikan untuk penilaian portofolio gitu. HKI ataupun hak paten. Kalau hak paten ini kan agak lama Bapak Ibu ya dan agak mahal. Tapi kalau HKI hak cipta itu 200.000 aja kayaknya ya. Dan cepat sekali jadinya gitu. Asalkan dokumennya lengkap gitu nanti akan tidak sampai 1 hari ya. Ingat saya untuk mendapatkan sertifikat HKI. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, agar apa yang sudah atau inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu diakui gitu, didaftarkan HKI. HKI ini Bapak Ibu bisa berupa paten, hak cipta, merek maupun desain industri. Yang terakhir Bapak Ibu, data yang sering kali terlupakan yaitu sertifikat. Nah, ini sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan. Nah, seperti hari ini nanti kita kan akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu disimpan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah tipikal orang yang tidak terlalu baik dalam pendokumentasian dokumen, nah langsung aja diunggah di Sister Bapak Ibu. Kita percayakan repositori kita di Sister. Begitu. Nah, so far kan nggak pernah ada komplain ya terhadap repositori yang ada di Sister. Gitu Bapak Ibu ya, daripada nanti disimpan di Google Drive kemudian lupa passwordnya dan segala macam. Nah, disimpan aja di Sister Bapak Ibu sambil mengupdate Sister. Selain sertifikat juga bisa Bapak Ibu bukti penghargaan yang mendukung penilaian gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, data yang tidak di-input meskipun pada kenyataannya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi jika tidak di-input di Sister, maka tidak akan dinilai Bapak Ibu. Nah, asesor BKD maupun asesor untuk pengajuan sertifikasi dosen, itu kan orang luar Bapak Ibu ya, yang tidak bisa menilai bagaimana kita sehari-hari. Gitu, tidak mengetahui kehidupan kita sehari-hari. Kita ikut pelatihan apa macam-macam. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikat yang perlu atau harus diunggah di Sister Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini penting sekali untuk melengkapi semua sertifikat yang relevan dan juga masih berlaku. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, apakah perlu dihapuskan dari Sister? Kalau menurut saya tidak perlu dihapuskan Bapak Ibu, biarkan menjadi arsip di situ. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa bukti yang seringkali tidak kita simpan Bapak Ibu ya. Yang perlu diingat di sini bahwa bukti yang tidak disimpan itu tidak dapat dinilai Bapak Ibu saat penilaian Serdos atau BKD. Penilainya bukan orang dari kampus kita Bapak Ibu, penilainya dari orang luar, dari eksternal Bapak Ibu. Kita tidak kenal siapa penilainya. Sampai sertifikat Serdos itu keluar, di situ tidak akan muncul siapa nama asesor kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan bukti-bukti. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu harus ada buktinya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti membuat evaluasi diri Bapak Ibu itu juga harus ada bukti-buktinya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, banyak sekali beberapa case itu dosen kehilangan bukti Bapak Ibu. Nah, ini sayang sekali Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, kalau boleh menyarankan langsung diunggah di Sister Bapak Ibu. Bukti apa saja nih yang biasanya sering tidak disimpan? Yang pertama Bapak Ibu, SK mengajar, membimbing, menguji, menjadi reviewer. Nah, ini kan biasanya gitu Bapak Ibu ya, sering kelewat gitu. Apalagi jika Bapak Ibu di perguruan tingginya belum memiliki sistem akademik yang terintegrasi. Biasanya SK-nya hanya dibagikan melalui WA Group atau melalui Google Drive gitu ya. Kemudian ketumpuk dengan yang lain-lain lupa. Nah, begitu Bapak Ibu mendapatkan SK, ini langsung diunggah Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, SK-nya ini tidak hanya SK
pengajaran saja Bapak Ibu, tapi semua SK kegiatan Tridharma dan juga penunjangnya. Ya, menjadi panitia, kegiatan apa di kampus, nah itu juga perlu diunggah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah surat tugas ataupun sertifikat sebagai narasumber, sebagai pemateri, sebagai pembicara, sebagai moderator, atau yang lain-lain. Nah ini Bapak Ibu jangan sampai terlewat, Bapak Ibu jangan sampai hilang. Begitu mendapatkannya langsung diunggah di Sister Bapak Ibu ya. Gitu. Yang ketiga yang biasanya kita sering lupa adalah sertifikat pelatihan. Nanti ketika sudah masuk periode pelaporan BKD atau ketika dianggap sudah eligible untuk mengajukan sertifikasi dosen, nah baru bingung tuh sertifikatnya di mana ya? Kayaknya dulu pernah deh ikut pelatihan BNSP, tapi di mana ya sertifikatnya? Nah ini jangan sampai Bapak Ibu ya, meskipun bukan sertifikat BNSP, Bapak Ibu sertifikat pelatihan, workshop, BIMTEK, seminar, kemudian kursus dan juga kegiatan peningkatan kompetensi yang lain ini segera diunggah di Sister Bapak Ibu, diupdate Sisternya. Kan kalau untuk mengupdate seperti ini tidak perlu ada waktu tertentu Bapak Ibu ya, bisa diunggah kapanpun. Tuh. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, nah ini yang tidak kalah penting, tadi sempat disampaikan juga bahwa untuk salah satu syarat eligibilitas dalam pengajuan sertifikasi dosen adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini Bapak Ibu tidak hanya artikelnya saja atau manuskripnya saja, tetapi juga bukti korespondensi. Bapak Ibu ketika mengunggah atau submit artikel, itu kan pasti nanti akan mendapatkan email balasan, atau kalau melalui OJS itu juga ada bukti rekamnya, bukti uploadnya, bukti review, bukti penerimaan. Nah ini perlu disimpan Bapak Ibu, dicetak dalam bentuk PDF, kemudian diunggah atau dijadikan satu gitu ya dengan artikelnya. Ada bukti korespondensi, ada LOA, ada artikelnya gitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu hasil cek plagiasi artikel. Nah kadang ini artikelnya tuh sudah terbit tahun 2020, tetapi pada saat itu tidak dilakukan cek plagiasi, baik itu melalui Turnitin maupun yang lain, Authenticate atau yang lain. Nah kemudian ketika akan mengajukan Serdos baru dicek, loh ternyata kok besar sekali plagiasinya gitu ya. Padahal artikel yang lain yang di luar punya Bapak Ibu itu yang lebih banyak mencontek gitu. Nah, maka itu Bapak Ibu sebelum submit itu sebaiknya dicek dulu plagiasinya, kemudian disimpan hasil plagiasinya. Bapak Ibu, jadi bukti korespondensi, LOA, artikel, dan juga hasil cek plagiasi. Ini penting sekali untuk dilampirkan saat klaim artikel atau publikasi Bapak Ibu gitu. Kemudian selanjutnya yaitu nomor DOI atau Digital Object Identifier. Ini penting Bapak Ibu ya, artikel tuh jangan lupa untuk menyimpan juga nomor DOI-nya karena ini akan terindeks secara internasional. Bapak Ibu ini mungkin bagi beberapa Bapak Ibu mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual itu sesuatu yang luar biasa. Sama, saya juga menganggapnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang mungkin sertifikatnya itu sudah terlalu banyak, sehingga lupa ini ditaruh mana gitu ya. Nah, kan sayang Bapak Ibu ya, padahal sertifikat HK ini juga ada pengakuannya di Sister gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat HKI, sebaiknya langsung diunggah juga Bapak Ibu di Sister. Yang ketujuh Bapak Ibu adalah dokumentasi PKM. Nah, dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini biasanya berupa foto, laporan, video, dan juga luaran-luaran lain. Nah, ini perlu Bapak Ibu disimpan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, itu dituliskan Bapak Ibu. Kalau ada artikel, biasanya kan perguruan tinggi itu mewajibkan untuk publikasi di media massa, baik itu media massa cetak maupun online gitu. Nah, itu disimpan Bapak Ibu ya. Karena itu akan sangat penting untuk menambah penilaian Bapak Ibu baik ketika untuk BKD maupun untuk pengajuan Serdos.
Selain itu, beberapa surat tugas lain yang menunjang kegiatan Tridharma ini juga perlu Bapak Ibu, seperti kepanitiaan, lalu organisasi profesi, kemudian komite atau kegiatan-kegiatan lain, baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun tingkat regional ataupun internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.